Ilyas Club. Kali ini Kari Ilyas Club bertamu atau keliling di daerah Depok dan menemukan saung ini. Saung Wiro Sableng. Saung katanya nama julukannya Wiro Sableng 212. Itu pemilik Kapak Geni 212. Ya. Terkenal sekali. Dan pendekarnya lengkap di situ. Dari pendekar segala tahu sampai pendekar nggak tahu apa-apa. Ya. Ada di situ. Gila-gilanya juga ada soalnya. Ya makanya Sableng. Dan kita ketemu dengan pengacara Deo Lipa yang baru saja meramaikan media Indonesia karena menjadi kuasa hukum Baradae walau cuma 4 hari. Oh, nanti kan panjang Pak, nanti sampai selesai sidang kan saya Pak. Tenang aja, tenang aja. Kan gini Pak Karni, ini kan semua sutradaranya saya. Persoalannya Sambo ini kecil, nggak usah ribut. Ini itu, nggak usah. Yang besarnya itu yang penting. Dari sini adalah untuk memotong yang besarnya ini. Karena yang besarnya ini adalah judi 303 yang udah merajalela di Indonesia. Dari ikan-ikan sampai judi online, sampai ini, sampai itu. Yang jelas aneh dulu raja judi, tukang main QQ tapi menang terus. Soalnya selalu ada kartu di sini sama di sini. Set. Sekarang Pak nih, lanjut. Ya itu nama apa artinya dan dapat dari mana itu? Makanya begini, saya cerita pelan ya, serius. Masalah nama. Nama saya itu udah dirancang oleh mama saya waktu hamil di Jombang, Tebirang. Saya ini kan bertetangga dengan pesantren Tebirang, Jombang. Pesantren ini adalah pesantrennya Gus Dur. Rumah saya adalah persis di depan pesantren. Di Jombang itu di Diwe, di Pasar Cukir, kesana dikit. Nah, ini adalah rumah saya yang adalah rumah belian dari zaman Belanda. Kakek saya adalah PJKA, Kepala Stasiun Kereta di Kertosono. Sehingga dia dapat hak di depan stasiun kereta depan pesantren Jombang itu. Jadi kami, keluarga besar kami di atas itu dulu bertetangga sama Gus Dur. Ya, waktu pesantren ini masih tahun segitu kan masih sedikit, tahun 45, 50-an kan masih kecil tuh pesantren kan. Jadi keluarga kami itu memang komunikasi terus sama keluarga. Ya berkerabat lah, namanya bertetangga depan rumah kayak di sini sama depan situ kan. Nah, sialnya jatuhlah bangkrut nih keluarga besar saya nih, sehingga rumah itu dijual. Saya waktu tahun 80-an tuh tahu itu sangat kecewa, tapi mau bilang apa, masih kecil, nggak bisa ini ya biarin aja. Tapi harapannya sih siapa tahu itu rumah itu bisa dikasih ke saya lagi, itu sama saya kan. Supaya sejarah saya itu ada di sana, gitu Pak. Nah, mengenai nama saya, karena mama saya itu memikir nama itu, dia pikirkan itu, tapi dia mikir tadinya namanya John Travolta tadinya pikir. Yang kedua dia pikir itu udah lahir belum John Travolta gitu. Mungkin Albert Einstein udah lahir belum, kita juga nggak tahu. Tapi ketika kita lahir tahun 1972, 13 Desember 1972 itu hari Rabu. Pasti cek aja. Nah, ketika mama saya lahir pagi-pagi kan, itu mama saya langsung sadar. Ternyata nama itu muncul di komplek Dewa Kembar tuh di Cilincing tuh, komplek Angkatan Laut. Kan bapak saya tentara. Dulu mama saya ya NU lah, ya namanya ini kan beriman kan, kita juga beriman boleh-boleh juga kan kepada Tuhan yang punya iman kan kayak gitu. Nah kemudian mama saya nggak berapa lama, selang 1 hari saya langsung ditaruh di Diokmar itu, dikasih nama lah karena hari itu hari Rebo, dikasih nama Deolipa Yumara. Artinya apa? D-nya Desember, O-nya Rebo, Li-nya Legi, P-nya pagi, jadi Deolipa. Yumara, mama saya kan kalau bahasa Inggris cuma tahu you and I and you, I love you. Ke papa saya ngomongnya begitu, I love you. Papa saya tukang main cewek lagi, kurang ajar juga papa saya waktu itu. Nah, akhirnya you itu ditujuin ke saya. Tadinya I love you ke papa saya, jadi I love you ke saya. Karena anak terakhir, anak kelima. You itu kamu bahasa Inggris. Moro, mara, artinya datang dalam bahasa Jawa. Jadi Desember, Rebo, Legi, pagi, kamu datang. O-nya itu Rebo. Karena orang Jawa tuh kalau bilang hari, Rabu tuh Rebo. Jadi Deolipa Yumara.
Nama itu nama mahal, saya selalu jaga nama itu. Selalu saya jaga martabat nama itu, walaupun saya pendosa. Saya kan tukang bikin dosa. Waktu kecil aja pernah nyolong di supermarket, pernah nipu orang, masih kecil udah nipu orang, pernah jual besi tuanya punya komplek Angkatan Laut. Jadi kita pecah-pecahin tuh batas komplek tuh di Dewa Ruci ya, di Cilincing. Betonnya kita pecahin jadi besi, namanya di sana banyak Madura, kita putar jadi gini, dapat 2 kilo, jual ke Madura. Ntar kepala komplek rata-rata Angkatan Laut. Nah, singkat cerita, saya harus jaga nama ini walaupun saya pendosa. Saya ini pendosa sampai sekarang pun masih sering berbuat dosa. Namanya manusia kan selalu berbuat dosa, Pak. Kalau berbuat baik, udah malaikat udah di sorga. Ya kira-kira begitu, Pak. Nah, saya jaga nama ini, tapi nama saya menjadi tersentuh ketika ada orang yang musik-musik. Salah satunya siapa ya? Roni siapa itu? Pengacara baru. Sama Kabar Skrim. Ketika dia musik, marah saya. Saya udah lupa kalau saya ini orang yang baik. Sekarang saya jadi orang yang jahat. Makanya keluar lagi, saya jadi Wiro Sableng lagi. Sableng sesableng-sablengnya. Jadi Wiro sableng, titik. Nah, silakan Pak, karena mau tanya apa? Beres. Jadi lahirnya bukan di Jombang dong? Bukan. Sini. Mikirnya di Jombang. Namanya orang zaman dulu kan selalu telat mikir. Melahirkan baru dia dapat nama itu. Padahal di Jombang udah mikirin tuh namanya apa nih anak saya itu kan. Kata mama saya. Ngomong sama keluarganya Hasim. Ponakannya atau anaknya itu, enaknya dikasih nama siapa ini ya, apa Haji Mahmud, karena kakek buyut saya itu namanya Haji Soleh, kalau nggak salah pendiri pesantren di Lirboyo di Kediri, dari keluarga pesantren saya juga sih. Dibesarkan di Jakarta? Ya, yeah. Kalau saya dibesarkan di Jombang, saya jadi kayak ternama Pak. Iya, makanya. Kalau dibesarkan di Jakarta, saya jadi preman Priuk lah. Priuk, bahasanya kotor semua Priuk lah. Susah. Sampai sekarang kalau saya marah itu bisa keluar Pak, karena saya lahir di Jakarta. Cuman bapak saya ini kan tentara Angkatan Laut. Dulu waktu saya lahir pangkatnya mungkin masih klasik, biru. Dulu kan birunya masih biru ini. Sekarang kan udah abu-abu. Angkatan Laut ini abu-abu. Jalus Veva Jaya Mahe, Jaya, Jalus Veva Jaya Mahe. Gitu. Itu artinya di laut kita jaya. Itu. Nah, karena di laut kita jaya, ada kode mungkin dari komandan zaman dulu. Lo baiknya karena lo pernah ngajar di Jakarta, setiap smuggler apa Pak? Nyelundup. Nah, setiap nyelundup, lo selalu ketahuan. Dan kalau lo nggak ketahuan, pasti barangnya hilang banyak dari kapal. Dan lo pindah aja ke Manado sana ke Bitung. Berangkatlah kita naik kapal laut Nusantara. Berangkat tuh kapal laut kita dari waktu itu tinggal di Dewa Kembar kan, di blok B Pak. Dulu blok A pindah ke blok B. Baru berangkat tuh kita naik kapal laut, berangkat tuh. Kapal laut zaman dulu kan beda sama sekarang. Nyampainya 1 bulan. Kenapa? Udah sampai di Selat Makassar, dia rusak Pak. Nyangkut di mana? Di Ujung Pandang. Dulu namanya Ujung Pandang. Lama 1 bulan. Baru berangkat lagi, baru sampai di Bitung 1,5 bulan. Jadi lama di kapal. Makanya kita paling suka naik kapal, goyang-goyang terus. Di hotel juga kan goyang-goyang terus kan? Sama. Ya begitu kira-kira Pak. Nah, sampai di sana lah, umur 4 tahun kita udah di Lanal Bitung. Kan saya ngomong susah waktu itu kan, masih bayi kan, masih belajar ngomong. Tapi kan setiap hari akhirnya bahasa ibunya bahasa Bitung, Nado. Akhirnya ngerekam ini, karena ada 5-6 tahun saya pakai jadi orang Bitung, orang Pulau Lembe, orang Bitung, Pulau Lembe, main di pantai, main di sana, main di Girian, main di Air Madidi, tahu semua Pak kalau ditanya Kota Bitung. Cuman saya nggak pernah ke sana lagi sejak saya kembali ke Jakarta. Soalnya saya takut naik kapal terbang. Mau naik kapal laut kelamaan. Makanya kita cari kapal laut yang cepat lah, yang dari Jakarta ke Tanjung Priok ke mana? Ke Bitung, kalau bisa 2 hari nyampe. Nggak pernah ada sampai sekarang. Oh belum? Belum pernah ada. Itu kelemahan Indonesia. Kalau Amerika udah ada. Udah nyampe. Saya ingin nanya, bagaimana asal mulanya Anda ditunjuk menjadi pengacara Baradae? Baradae itu kalau ini pangkatnya klasik paling rendah ya Pak. Iya. Pak, gini, kalau sama Bapak saya buka-bukaan. Saya ini kan pendosa. Jadi setiap hari Jumat malam, khususnya kalau bini kita udah tidur, ya kan,
kita berdoa sama Tuhan dong, ya kan? Sampai pagi kita, karena nggak bisa tidur. Kita kalau hari Jumat tuh ngeliat bini kita sebel aja, gitu kan? Gitu, nggak tahu bini yang mana, gitu kan? Ya namanya kita orang rahasia Pak, bini nggak boleh tahu kan? Tapi bini lah, bini sama bin kan beda ya. Bini sama bin tipis-tipis, gitu kan? Nah, kita nggak tidur dengerin lagu rohani dong, ting 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 ting. Nah pagi-pagi kita udah mau tidur, bini kita ngoceh-ngoceh, nggak tidur lagi. Jam 10 kita baru bisa tidur. Jam 12 ditelepon dari Barreskrim, yaitu Dokter Suradi, MH SH. Saya balik, Dokter Suradi MH SH, SH-nya belakangan, karena dia agak lemot masalah SH-nya. Tapi pinter. Orang paling pinter di Barreskrim, setahu saya Dokter Suradi. Sudah terlalu banyak kasus yang dia pecahkan yang besar-besar. Pokoknya tanya aja dia sendiri. Cuman penasihatnya dia ahli intelijen sama ahli konstruksi hukumnya adalah saya. Berteman kira-kira udah 15-20 tahun. Dan kemudian, Pak yang rahasia jangan usah disebut Pak ya. Saya cerita yang depan aja ya. Ya namanya juga rahasia. Kalau disebut bukan rahasia lagi, ya enggak. Tapi kasih kode-kode kan. Saya tahu kan siapa yang ahli kode, badan apa yang ahli kode di dunia ini. Ya kan? Ya itulah. Bapak aja nyebut. Sampai di mana cerita?